Istri dari manusia terbaik sepanjang masa yang difitnahkan, yang diviralkan. Bukan sekedar istri bupati, istri presiden, bukan. Ya, istri manusia terbaik dalam sejarah manusia. Ya, Nabi Muhammad itu istrinya Nabi Muhammad yang diviralkan dan digunjingin. Maka Allah ngingetin di ayat 12 tadi. Laula idz sami'tumuhu. Allah menegur gitu ya. Menegur waktu itu yang terjadi di Madinah. Kenapa di waktu kalian mendengar gosip itu ya, laula idz sami'tumuhu. Kenapalah kalian, kalau bahasa kita Indonesia ya. Kenapalah kalian wahai orang-orang mukmin ya, ketika kalian mendengar gosip itu ya, zannal mu'minuna, sambungannya apa? Wal mu'mina bi anfusihim khaira. Wahai kalian orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, kenapa kemarin waktu dengar gosip itu kalian gak baik sangka? Bayangkan tuh ya, ditegur sama Allah. Kenapa? Karena harusnya hakikat keimanan seseorang itu membuat dia berbaik sangka sama saudaranya seiman. Jadi kalau sama saudara kita yang kita kenal baik, dia beriman, maka prasangka kita adalah prasangka kebaikan. Maka kalau kita ada kata-kata Sayyidina Ali ini sangat bagus. Nah, kata beliau, kalau ada seseorang ya berburuk sangka kepada orang baik. Jadi ini orang baik. Kayak Sayyidah Aisyah kan tadi orang baik. Kemudian diburuk sangkain. Maka apa kata Sayyidina Ali? Maka sesungguhnya kita telah menzaliminya. Ya, kita telah menzalimi prasangka buruk kita itu kepada saudara kita yang baik. Jadi ketika waktu itu orang-orang menggunjing dan memfitnah Sayyidah Aisyah, maka pada saat itu mereka telah menzalimi Sayyidah Aisyah. Makanya kan diriwayatkan nanti banyak beberapa sahabat itu, orang-orang Islam di Madinah waktu itu dicambuk, dapat hukuman 80 kali cambukan. Ya. Jadi kalau orang baik lalu kita buruk sangka, maka itu namanya zalim. Tapi sebaliknya, nah sebaliknya gimana Ustazah? Ada orang jahat, dia baik sangka terus, itu namanya ketipu. Itu nama kata Sayyidina Ali. Ada orang udah jahat, memang dia ketahuan dia memang jahat aja, tapi masih baik sangka aja, itu namanya ketipu kata Sayyidina Ali. Kecuali dia baik sangka sama Allah. Misalkan gini, di depannya ada orang jahat nih. Ya Allah, biasanya dia kalau datang tuh ngebegal gitu ya, bawa parang. Sedangkan dia sendiri jalan-jalan, lagi jalan nih sendiri, tiba-tiba ada begal depan kita. Kita bukan baik sangka sama begalnya, baik sangkanya sama Allah. Gimana baik sangka sama Allah? Pasti Allah jaga aku. Bukan baik sangka, oh mungkin dia mau ngerumput. Ya, memang ada rumput di aspal. Baik sangkanya kan sama Allah dalam kondisi-kondisi kita bertemu orang jahat. Nah, jadi kalau orang jahat kita baik sangka kepada tempatnya, namanya ketipu. Tapi kalau orang baik, kita suuzon, kita buruk sangka, namanya kita menzolimi. Nah, maka pada saat itu Sayyidah Aisyah terzolimi dan doanya sangat makbul ya. Orang terzolimi itu doanya makbul. Nah, maka pada peristiwa ini, peristiwa ayat ini, wahai orang-orang mukmin, Allah sebutkan ya. Jadi Allah nggak bilang begini bunyinya. Kenapa kalian waktu dengar nggak langsung baik sangka? Ayatnya nggak begitu. Kenapa ketika orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan disebutkan imannya ya? Kenapa? Karena harusnya keimanan mereka itu membuat mereka baik sangka kepada saudara seiman. Makanya diingatkan mukminun wal mukminat. Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, diingatkan tuh mukminnya. Ya. Sama kayak misalkan gini. Kita mau mengingatkan sesuatu, diingatkan dulu statusnya. Ya, mengingatkan harusnya status kalian tuh nggak layak melakukan itu. Misalkan nih, ada orang tidak beradab, ya mungkin tidak baik tapi ya biasa. Tapi kalau sampai santri nggak beradab, itu kan maka ketika disebutkan bagaimana ya, santri dan santriwati, pasti ditekankan kalimat itu. Kenapa menekankan? Harusnya gelar ini yang sudah melekat pada kalian membuat kalian tidak pantas melakukan itu. Di ayat ini Allah juga gitu, diungkit lagi mukminun wal mukminat. Orang mukmin itu kalau dia sudah beriman nggak pantas melakukan ini. Makanya ada batas-batas kepantasan ketika dia memang imannya benar-benar ada dalam hatinya. Nah, tapi ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, bahwasanya kita itu tidak ada namanya zona nyaman dari dosa.
Ane alhamdulillah sudah tahajud terus, sudah zikir banyak betul, sholawat anak, sunnah nggak pernah tinggal, udah nyaman dari dosa, nggak mungkin lagi, nggak ada namanya begitu ya. Yang maksum, yang terjaga dari dosa, terjaga dari salah cuma Nabi. Kita ini mungkin tergelincir pada kesalahan, tapi kalau tergelincir cepat kembali kepada Allah. Makanya jangan ngerasa apapun yang Anda lakukan nggak mungkin dosa, pasti Anda udah baik terus, belum tentu. Ya, memangnya sahabat Nabi yang di Madinah kurang baik apa? Begini-begini mereka jauh lebih baik daripada kita ya. Misalkan ini yang kita bahas ini, para sahabat yang waktu itu sempat membicarakan fitnah Sayyidah Aisyah, bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita. Nah ini kita melihat saudara kita itu ada kemungkinan dia salah. Kita tidak boleh merasa nyaman sudah di zona nyaman dari dosa, nggak ada. Ya, sampai kita masuk kaki kita dikubur, baru kita aman dari dosa, karena udah nggak ada lagi nyawanya. Jadi sesoleh apapun kita tetap harus jaga yang namanya setan, namanya dosa itu tetap harus dijaga. Nggak boleh, anda mau udah soleha, udah banyak sholat tahajudnya, banyak sedekahnya, ngeriba dikit nggak apa-apa lah. Nggak ada namanya ngeriba dikit nggak apa-apa lah. Ya dosa, gitu ya ibu-ibu. Jadi di sini Allah ingatkan statusnya sebagai mukmin dan mukminah tidak pantas melakukan itu. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat dalam kasus ini kita sudah singgung di kajian An-Nur sebelumnya. Ada seorang sahabat dan sahabiah yang bernama Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari. Ya, waktu itu kan Abu Ayyub pulang ke rumahnya, terus bilang sama istrinya, tahu kan apa yang lagi viral kalau bahasa kita ya? Tahu kan apa yang lagi viral di Madinah? Iya, kata istrinya. Gimana pendapatmu, kata suaminya? Kalau bahasa kita, ya nggak mungkin lah Sayyidah Aisyah ngelakuin itu. Itu Sayyidah Aisyah lebih baik daripada aku. Suaminya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad, lebih baik daripada suamiku. Kalau kita aja nggak mungkin melakukan itu, gimana orang lebih baik dari kita bisa melakukannya? Gitu lah jawabannya. Ya, jadi nggak langsung mikirnya piktor gitu ya, pikiran kotor buruk sangka. Mikirnya gitu, Sayyidah Aisyah kan lebih baik daripada aku. Suaminya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad lebih baik dari suamiku. Kalau kita aja nggak mungkin melakukannya, apalagi orang-orang lebih baik dari kita. Nah itu asbabun ininya ya, ceritanya. Ya, ceritanya pada ayat 12 tadi memang mestinya orang beriman itu baik sangka sama orang beriman lainnya. Tapi jangan juga kita mengambil kesempatan. Ya dia kan tahu aneh beriman, pasti dia baik sangka terus kok sama aneh, walaupun aneh nyuri. Ya itu mah lain lagi ceritanya, bukan begitu konteksnya ya. Ini konteksnya kalau kita melihat saudara kita yang baik selama ini tiba-tiba ada buat kesalahan, ya sebenarnya bukan kesalahan, dalam kacamata kita itu adalah salah, maka dicoba baik sangka. Coba misalkan ada dapat gosip Ustazah Fasihah korupsi, percaya nggak? Masa nggak percaya? Ustazah nauzubillah, korupsi dari mana? Anda bukan pejabat, korupsi dari mana? Seandainya gitu ya, percaya nggak? Nggak. Ustazah Fasihah korupsi. Atau misalkan kita dapat kabar apalah ya, Sayyidah pacaran, percaya nggak? Pasti mikir kan? Bukan hadis itu. Kebentar udah ngantuk gitu. Tapi coba itu, masa sih iya emang sih. Kayaknya Anda lihat juga sama ustazah dia begitu. Nah terus. Enak betul orang itu, enak banget. Ya. Itu adalah konsekuensi keimanan kita, Masya Allah. Makanya orang-orang yang hatinya bersih ya, yang tidak ada buruk sangka ya Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita. Karena tujuannya setan begitu. Kita buruk sangka, akhirnya kita tengkar lama-lama. Walau udah bertengkar dia berhasil tepuk tangan. Ye, dari pagi sampai malam tepuk tangan terus setannya. Ye, nggak berhenti tepuk tangan. Udah berhasil tujuannya memecah sesama saudara seiman. Nah, tadabbur kita Buya pada sore hari ini kita diajarkan baik sangka, diingatkan sama Allah konsekuensi keimanan kita itu. Yang pertama adalah tahsabuhu syarrol lakum, baik sangka sama takdir Allah. Yang kedua di sini diingatkan baik sangka sama saudara kita seiman, dan ini Masya Allah ya, seiring sejalan dengan proses kita ibadah kita meningkatkan keimanan kita itu sampai hati kita tuh bersih ya, hati kita tuh nggak ada rasa sama orang buruk sangka ya, tidak menilai orang lain dengan sesuatu yang tidak layak dinilaikan kepada dirinya. Pelan-pelan ya, supaya kita tuh hati kita supaya bersih. Masya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini ya ibu-ibu.